Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang permasalahan lingkungan hidup sebagai isu global. Yang pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kelompok kami yang pertama itu ada Dinda Spriliana, yang kedua ada Irma Ratri, yang ketiga ada Ririn Agustiani. Baik, kami akan melanjutkan dengan materi yang pertama itu. Di sini latar belakang tentang isu lingkungan hidup telah menjadi agenda global memasuki abad ke-21, baik di kalangan pemerintah politik, pejabat pemerintah, ilmuwan, industrialis, organisasi non-pemerintah, maupun warga negara, dan telah menjadi isu global yang sangat penting sekaligus menjadi agenda klasik dalam politik internasional, yaitu isu keamanan dan ekonomi. Isu lingkungan global merupakan permasalahan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi dunia serta menyeluruh. Isu lingkungan global mulai muncul dalam beberapa dekade belakangan ini. Kesadaran manusia akan lingkungannya yang telah rusak membuat isu global ini memucat. Isu lingkungan global yang memucat ke permukaan yang bersifat global, serta yang paling penting dalam lingkungan adalah mengenal pemanasan global. Baik, selanjutnya kita masuk. Baik, di sini ada permasalahan lingkungan hidup. Di sini ada 7 permasalahan lingkungan hidup. Yang pertama itu ada perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang pada suhu rata-rata dan pola iklim bumi, dan ini disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Yang kedua itu ada ketergantungan manusia pada sumber daya alam. Manusia bergantung pada sumber daya alam seperti air, udara, dan tanah untuk bertahan hidup. Dan penggunaan sumber daya ini dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan. Yang ketiga itu kerusakan habitat. Kerusakan habitat dapat menyebabkan hilangnya spesies satwa liar dan kerusakan pada ekosistem. Yang keempat ada polusi. Polusi dapat merusak lingkungan dan mempengaruhi kesehatan manusia dan satwa liar. Yang kelima, pengendalian hama. Pengendalian hama dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan satwa liar. Keenam, penggunaan energi yang tidak berkelanjutan. Penggunaan energi yang tidak berkelanjutan seperti bahan bakar fosil dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Yang ketujuh, penggunaan tanah yang tidak berkelanjutan. Penggunaan tanah yang tidak berkelanjutan seperti deforestasi dapat menyebabkan erosi tanah. Saya Ririn Agustiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan lingkungan terhadap kesehatan global. Pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara seperti polusi dari kendaraan, pabrik, dan pembangkit listrik dapat menyebabkan masalah pernapasan seperti asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Ini juga dapat memperburuk kondisi pernapasan yang sudah ada. Kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim mempengaruhi determinan sosial dan lingkungan kesehatan. Kita semua kekurangan udara dan air minum yang bersih. Tidak cukup produksi pangan, mengakibatkan banyak kelaparan dan harga melambung tinggi, serta semakin sedikit lingkungan hidup yang layak untuk ditinggali. Ketiga, suhu ekstrem. Suhu panas yang ekstrem berkontribusi langsung terhadap tingkat kematian akibat penyakit jantung dan pernapasan, khususnya di kalangan orang tua. Demikian kata WHO saat kejadian gelombang panas tahun 2003 di Eropa. Misalnya dilaporkan ada lebih dari 70.000 orang tewas.
Temperatur yang tinggi juga meningkatkan kadar ozon dan polutan lain di udara, memperburuk penyakit jantung dan pernapasan. Terakhir, pemanasan global atau global warming merupakan bencana penipisan lapisan ozon yang mengakibatkan meningkatnya karbon dioksida dan penipisannya oksigen. Karbon dioksida semakin meningkat karena adanya penggundulan hutan, pembakaran hutan, dan penggunaan batu bara yang berlebihan. Analisis isu-isu global. Perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang pada suhu rata-rata dan pola iklim bumi, dan ini disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Perubahan iklim memiliki dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia, termasuk peningkatannya frekuensi dan keparahan bencana alam. Peningkatan frekuensi dan keparahan penyakit dan kehilangannya keanekaragaman hayati. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Dinda Severliana, saya akan menjelaskan tentang analisis isu-isu global yang polusi. Polusi dapat merusak lingkungan dan mempengaruhi kesehatan manusia dan satwa liar. Jenis polusi yang paling umum termaksud polusi udara, air, dan tanah. Polusi udara dapat menyebabkan masalah pernapasan seperti asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Polusi air dapat menyebabkan penyakit menular, kerusakan ginjal, dan kanker. Polusi tanah dapat menyebabkan kerusakan ginjal, masalah reproduksi, dan kanker. Yang kedua, ada deforestasi. Deforestasi dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan satwa liar. Pohon memainkan peran penting dalam siklus karbon dan menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer. Ketika pohon ditebang, karbon dioksida yang mereka simpan dilepaskan ke atmosfer yang berkontribusi pada perubahan iklim. Deforestasi juga dapat menyebabkan hilangnya habitat satwa liar dan kerusakan pada ekosistem. Contoh inisiatif global untuk mengatasi masalah lingkungan. Yang pertama ada pengolahan spesies asing. Pengolahan spesies asing invasif, ASEAN dan Indonesia bekerja sama untuk memerangi spesies asing invasif yang menjadi ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Yang kedua ada gerakan global untuk mengakhiri polusi plastik. Indonesia mendukung gerakan global ini dengan pembentukan instrumen hukum internasional dan implementasi rencana aksi nasional. Baik, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Pertama, kerjasama internasional. Negara-negara maju diharapkan untuk membentuk kerjasama untuk mengurangi emisi karbon sebagai bentuk keadilan terhadap negara berkembang yang lebih terdampak perubahan iklim. Kedua, Hari Lingkungan Hidup Dunia. Perayaan ini diadakan setiap tahun oleh UNEP untuk memotivasi masyarakat melakukan tindakan nyata untuk melestarikan dan melindungi lingkungan hidup. Berbagai kegiatan seperti kampanye, penyadaran aksi bersih-bersih, dan pengurangan emisi gas rumah kaca dilakukan selama perayaan ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk dalam kesimpulan. Di sini kami akan menyimpulkan tentang masalah isu lingkungan. Salah satu isu lingkungan global adalah pemanasan global. Pemanasan global terjadi akibat meningkatnya gas sulfur dioksida dan gas-gas rumah kaca seperti CO2,
Akibat dari pembakaran bahan bakar fosil, proses pemanasan global ini terjadi ketika radiasi dari sinar matahari akan masuk ke bumi. Radiasi dari sinar matahari tersebut akan sampai bumi dan menghangat tekanan bumi. Sebagian dari radiasi matahari akan diserap oleh bumi dan sebagian bumi akan memantulkan kembali ke angkasa. Jika atmosfer bumi penuh dengan gas-gas rumah kaca, maka panas dari bumi tidak dapat diteruskan ke angkasa. Akibatnya, panas kembali ke bumi. Beberapa akibat dari pemanasan global adalah iklim mulai tidak stabil, peningkatan permukaan laut, suhu global cenderung meningkat, gangguan ekologis, dampak sosial dan politik, dampak terhadap kesehatan manusia, perdebatan tentang pemanasan global. Cara mengurangi pemanasan global adalah mencari alternatif energi lain yang lebih ramah lingkungan dan harganya terjangkau oleh masyarakat luas. Menanam pohon, menghijaukan hutan yang telah gundul, dan melakukan efisiensi pada penggunaan bahan bakar fosil. Ada beberapa masalah lingkungan nasional, di antara banjir, kerusakan hutan nasional, sampah dan banjir, lumpur panas di Sidoarjo. Selain masalah lingkungan global dan nasional, ada masalah lokal. Beberapa penyebab masalah lingkungan lokal di antaranya itu kekeringan, banjir, longsor, erosi pantai, dan intrusi air laut. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Kami akhiri. Terima kasih.